Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula marilah kita sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penghormatan kami kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Senedun, dan yang kami hormati kepada Bapak Ibu guru sekalian. Baiklah, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai ke acara kegiatan diseminasi program guru penggerak dengan topik budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Zulfahmi. Kepada Bapak Zulfahmi kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat ya? Oke. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mendapatkan tugas ya. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, saya sedang mengikuti CGP. Jadi ada beberapa hal implementasi yang saya dapatkan, saya akan teraplikasikan kepada Bapak Ibu. Ya. Hari ini saya dapat topik itu tentang budaya positif. Ya. Sebagaimana kita ketahui, sekolah itu lembaga pendidikan, tentunya menerapkan hal-hal kebaikan, pasti ada positifnya. Oke, namun sebelum saya masuk ke sini, kita masih pagi, kita cas otak dulu, ya. Kita cas otak, oke, bisa ya? Oke, kita coba tes otak. Oke. Ini ada teka-teki. Ya, karena masih pagi, Bapak Ibu silakan membaca. Ya. Oke, kita lihat. Oke. Oke, ya. Pesan ini membuktikan bahwa otak kita mantap. Masih pagi, masih fresh. Oke, kita next. Oke. Pada awalnya Bapak Ibu, pada awalnya biasa aja. Biasa. Terasa segar. Oke. Tapi setelah sampai di baris ini, oke, kita bisa membacanya. Oke. Secara bahwa kita membaca apa? Oke. Oke, Bapak Ibu, kita lihat sampai lagi. Oke. Ya. Luar biasa. Oke. Banggalah karena hanya orang-orang tertentu yang bisa. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, itu hanya sekedar cas otak ya bagi Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Ini hari ini saya sedikit akan membahas bagaimana sih budaya positif di sekolah. Ya, jadi ini budaya positif di sekolah. Ya.
muncul di pertanyaan saya, apa sih budaya positif itu? Ya, ada positif, ada negatif. Apa sih budaya positif itu? Kuras, mungkin bisa. Budaya positif apa? Oke, Bu Yuni, kira-kira budaya positif itu apa? Kegiatan apa yang dilakukan? Gotong royong, oke. Apa lagi? Ya, Senin Jumat, ya. Jadi itu adalah contoh-contoh budaya positif yang saya tanyakan. Apa sih budaya positif itu? Pengertiannya? Kira-kira apa? Budaya yang baik. Ya. Hal-hal kegiatan yang kita lakukan untuk kebaikan. Itulah namanya budaya positif. Kadang-kadang kita mengetahui istilah tapi nggak tahu makna. Sesuatu yang kita lakukan yang mengarah kepada hal-hal yang lebih baik itu dikatakan budaya positif. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ya. Merupakan pembiasaan hal-hal yang kecil mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Nah, kita membiasakan melakukan hal-hal yang paling kecil yang arahnya adalah untuk kebaikan. Ya, jadi sekecil apapun yang kita lakukan, anak-anak akan mencontoh. Nah, prinsip kita sebagai guru di sini sebagai model. Ya. Kita apapun yang kita lakukan, guru akan melihat. Apa anak-anak akan melihat tingkah kita, termasuk mengambil sampah. Ya, alangkah baiknya hal-hal yang kecil itu kita lakukan, itu akan sangat luar biasa untuk perkembangan peserta didik. Contoh yang saya katakan, misalnya ada sampah di depan kita, ya, misalnya ketika di lokal, kita nggak tahu, kita nggak cari popularitas, kita nggak ada siswa, tiba-tiba kita mengambil, menaruh di tong sampah. Ada siswa yang melihat, pasti dia akan berperasaan, guru saja bisa mengambil sampah. Ya, tanpa ada yang menyuruh, keinginan sendiri kita berbuat untuk membuang sampah tersebut ke tong sampah. Jadi dia terpikir itu hal yang baik, hal yang sederhana, hal yang paling kecil, ya, bisa kita lakukan. Ya, oke, itu. Kemudian Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan budaya positif? Tadi ada gotong royong, sholat, apa lagi di sekolah kita yang pernah kita lakukan? Memberi salam, oke, apa lagi? Baca Yasin, banyak ya, banyak yang udah kita lakukan, ya, banyak yang udah kita lakukan budaya positif. Kadang-kadang kita nggak terdokumentasi karena memang prinsip kita mendidik hal-hal yang baik, ya. Tapi tentunya di dalam penerapan budaya positif ini juga ada kerangkanya, langkahnya yang bisa kita terapkan, ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini salah satunya, ya, budaya positif, disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Tepat waktu, oke, lagi disiplin, datang tepat waktu, lagi cara berpakaian, oke, ada lagi kebersihan, ya. Disiplin itu kalau kita ambil kata dasarnya lebih mudah kita paham, mengikuti semua aturan yang sudah dibuat, ya, itu disiplin, ya, datang tepat waktu. Jadi semuanya kita lakukan, sudah ada tata tertibnya, ya. Salah satu yang ingin kita terapkan disiplin positif, ya, ini dia, ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Sejauh mana sih sekolah kita sudah menerapkan disiplin? Itu yang perlu. Kalau ini sudah mantap, kalau disiplin sudah kita tegakkan, dia akan terbiasa. Anak-anak cepat datang, dia akan terbiasa. Besoknya juga akan terbiasa, ya, mereka. Kalau memang disiplin sudah kita terapkan, sudah kita tegakkan, ya, di sekolah, ya, sering dihubungkan dengan hukuman, ya, padahal itu sungguh berbeda. Karena kenapa? Kebiasaan yang kita biasakan, dia bukan menjadi suatu hukuman. Pertama sih hukuman, tapi lebih lanjutnya akan menjadi kebiasaan dia melakukan hal-hal yang lebih baik. Betul. Oke, ini disiplin, ya. Konsep yang menyebabkan pengendalian diri, peraturan perilaku, dan pematuhan terhadap aturan. Yang tadi saya bilang, tata tertib, ya. Ini pengertian disiplin. Oke, itu salah satu contohnya.
Kemudian yang kedua motivasi. Ya. Anak-anak kadang-kadang jarang datang ke sekolah dan semuanya. Salah satunya faktornya adalah motivasi. Ya. Makanya di RPP itu ada apresiasi, ada apresiasi, motivasi. Pertama anak-anak ketika proses pembelajaran kita harus kasih motivasi. Ya. Motivasi itu ada 3 pasti itu pembagiannya. Ya. Yang pertama menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Dia datang ke sekolah dipaksa sama ayahnya karena menghindar hukuman ya. Itu pasti dipaksa ya. Motivasi dia apa? Supaya nggak kena hukuman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, dikasih uangnya aja. Imbalan. Kalau nggak pergi sekolah, nggak dapat uang. Ya, jadi dia berharap imbalan. Itu motivasi dia. Dia dapat uang, misalnya tadi di kantin bisa makan mie dan semuanya. Itu dia berharap imbalan. Ataupun dia melihat penghargaan yang diberikan orang lain. Oh, anak itu nanti ke sekolah gitu. Jadi dia itu masuk motivasi kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang perlu. Yang nomor 3. Dia pergi ke sekolah bukan tuntutan orang tua, tapi dia keinginan sendiri. Dia punya tujuan, dia punya cita-cita. Apa sih cita-cita dia? Ya kan, saya harus selesai sekolah, saya dapat ranking 1, saya harus ini, saya harus bisa. Pokoknya saya nggak mau orang tua saya tamatan SD, saya nggak mau tamat SD, saya harus lebih dari orang tua saya. Ini yang perlu yang ketiga. Ya, dan ketiga ini ada pada siswa kita. Ya, masing-masingnya. Jadi tadi yang pertama disiplin, yang kedua motivasi. Ini yang perlu kita. Itu budaya positif. Ya, kita memberikan motivasi kepada anak-anak. Ya, itu. Selanjutnya keyakinan kelas. Ya, kasih keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu hampir sama dengan aturan sekolah. Ya, jadi kita membuat kesepakatan antara siswa sebelum proses pembelajaran. Apa sih aturan-aturannya di sekolah itu? Apa sih aturan-aturannya di lokal ketika Bapak Ibu masuk? Ya, ini konsepnya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat positif. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Ya, jadi item-item inilah yang akan kita buat. Nah, hari ini saya sudah sediakan papan tulis, ya, pelabuhan sederhana. Ya, kita merancang suatu keyakinan kelas. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya instruksi saya. Ya, ini ada kertas. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah punya pena. Bapak Ibu menuliskan satu aturan, satu keyakinan kelas yang akan Bapak Ibu buat di lokal. Ya, misal dilarang membawa HP datang tepat waktu. Bisa ya? Oke, bisa? Bisa? Silakan ditulis, kemudian kalau sudah siap kita tempelkan di sini. Ya? Bisa ya? Oke, silakan dibagi Bu Ros, sebentar saya minta bantu. Oke, mari sama-sama kita kerjakan. Silakan ditulis satu keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat ya untuk siswa besok. Satu saja. Ya, silakan dikerjakan Bapak Ibu. Kalau sudah silakan ditempelkan di sini. Oke, silakan Bapak Ibu ditulis satu keyakinan kelas yang Bapak Ibu ditulis terus menurut Bapak Ibu. Ya, ditulis yang sudah siap. Oke, bangun terus Bu, tempel terus. Oke, ayo Bu Desi. Oke, mantap. Oke, yang lain silakan. Nggak usah tulis namanya ya. Oke. Ayo, yang udah siap langsung bangun menempelkan ke depan. Oke, Bu Ros. Oke, langsung di sampingnya. Bisa saya. Bisa. Oke. Oke. Silakan Bu. Oke, 3 orang. Oh, kembali ya. Oke, Pak Fahmi. Oke, ayo Bapak Ibu. Silakan. Oke. Oke, Bapak Ibu, ayo.
Oke, habis. Habis. Oke, 1, 2, 3. Ini kertas itu kembali ya. Bu Desi buka ini. Ambil boleh juga. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cepat. Cepat. Ada beberapa mami. Oke, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu sudah habis. Satu lagi ya. Silakan, kelas. Oke, puas. Langsung di situ saya minta bantu baca. Karena bahasanya telat, saya minta bantu puas untuk baca. Silakan. Yang pertama. Berarti bersih dan rapi. Oke, kelas bersih rapi. Yang kedua, disiplin saling menghormati. Oke. Ada yang terbalik, Bapak Ibu ya. Ada yang terbalik. Oke. Dilarang memakai sandal ke sekolah. Oke, dilarang memakai sandal ke sekolah. Yang Oke. keempat, menjaga sikap. Menjaga sikap. Oke. Yang kelima, dilarang membuli. Membuli. Oke. Yang keenam, memberi salam atau membersihkan kelas sesama siswa. Oke. Yang keempat, yang ketujuh, pakaian yang rapi. Pakaian yang rapi. Iya, Oke. dilarang bawa HP. Oke, dilarang bawa HP. Tidak mengerjakan PR di sekolah. Oke. Membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Oke. Dilarang buang sampah sembarangan. Oke, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Oke, inilah yang akan kita rancang Bapak Ibu. Sebenarnya ketika proses pembelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran sama anak-anak, ini perlu tujuannya apa? Di sini positif. Jadi dia buat sendiri, ya, dia rangkai sendiri, dia sepakatin sendiri. Besok ketika kita marahin, kan udah buat kemarin. Nggak ada aturannya. Jadi bukan kita yang buat. Makanya dibilang di sini nggak usah banyak-banyak. Ya. Yang penting dia buat sendiri. Kalau kita udah buat, ya, saya buka baru. Ya. Oke, kita telah. Bapak Ibu kalau sudah membuat seperti ini, langkah selanjutnya, Bapak Ibu usahakan, ya, gimana tadi? Kata-katanya itu yang arahnya ke positif, ya. Kelas bersih dan rapi. Oke, sudah bisa. Ya. Disiplin saling menghargai sudah bisa. Dilarang memakai sandal, ya. Usahakan kata-kata dilarang, ya, kita hilangkan. Gimana kata-katanya? Kira-kira dilarang memakai sandal, Harus memakai sepatu. wajib memakai sepatu, ya. Jadi usahakan yang arahnya ke negatif kita minimalisir, ya. Berarti wajib memakai sepatu, menjaga sikap. Oke. Dilarang membuli, ya. Saling menghargai, ya. Berarti kita rubah. Kemudian memberi salam. Oke. Membersihkan kelas sesama siswa. Oke. Pakaian yang rapi. Oke. Dilarang membawa HP. Ini masih kontroversi. Saya kemarin di guru penggerak masih kontroversi. Dilarang dan boleh, ya. Tapi ke depan arahnya memang HP itu wajib dipakai untuk pembelajaran, ya. Nah ini kita pending dulu, nanti kita sepakatin dengan kepala sekolah. Kemudian tidak mengerjakan PR di sekolah. Gimana nih bahasanya? Tidak mengerjakan PR di sekolah. Harus mengerjakan. PR dikerjakan di rumah. Jangan PR dikerjakan di rumah. PR dikerjakan di rumah. Jelas ya? Selanjutnya membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Oke. Terakhir dilarang buang sampah sembarangan. Bahasa Buang sampah pada tempatnya.
buanglah sampah cerdas. Oke, itu tahap kedua, ya. Kita nyusun, nah nanti seharusnya di sini ada hal-hal yang dirubah tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ya, di kegiatan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu mengaitkan semua kegiatan tersebut dengan nilai-nilai kebajikan keyakinan. Ya, anak-anak sudah buat ini, kita sudah buat. Yang pertama, kelas bersih dan rapi. Apa sih nilai kebajikan yang kita harapkan di situ? Apa kira-kira? Kebersihan. Kita jelaskan sama anak-anak. Nah, ini sudah mantap. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ada nilai kebajikan yang kita berikan. Kita jelaskan sama anak-anak. Jadi dia biar tahu, ya, seperti itu. Kemudian disiplin dan saling menghargai. Ya. Berarti menghargai. Kita jelaskan. Ya, nilai kebajikan yang mereka buat itu. Jadi tidak hanya mereka membuat, ya. Kemudian kita ambil sampel saja, memberi salam, ya. Masuk kemana dia? Sopan santun. Nah, besok kalau datang ke rumah saudara, ya, usahakan beri salam. Kita ajarin ya. Ini manfaatnya nilai kebajikan yang mereka dapatkan, ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya dilarang bawa sampah, oke, dan pasti. Kemudian kita langsung terus datang tepat waktu. Disiplin. Kita jelaskan sama anak-anak, besok kalian kalau sudah besar masuk TNI 1 menit datang di cancel. Jadi kita jelaskan pelan-pelan bagaimana dia menghargai waktu, disiplin. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang akan kita terapkan sebenarnya di dalam proses pembelajaran anak-anak. Ya, kita akan buat seperti ini. Ya, oke. Selanjutnya, oke, dari sini ada ini yang kita ya kan? Ada? Oke, kalau ada silakan. Kalau nggak ada, berarti sudah paham semua ya Pak ini. Oke, pas. Oke, pas. Next. Karena kita kejar waktu. Selanjutnya restitusi. Ini dia. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana sih mengatasi siswa bermasalah? Restitusi. Ya. Siswa sering cabut dan sebagainya, siswa telat datang. Bagaimana? Sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang melibatkan murid dengan mencari solusi bagi masalah yang dihadapinya. Ya, membantu murid berpikir tentang bagaimana ingin menjadi orang yang lebih baik dan bagaimana memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Ini yang akan kita terapkan kalau ada memang siswa bermasalah, restitusi. Nah, kemudian ada 5 kontrol institusi menurut si Dian ini. Yang pertama, penghukum guru, ya. Kita anak-anak datang telat, kutip sampah, itu yang pertama, penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Ya, kita bisa membuat rasa bersalah siswa tersebut oleh kita sendiri. Ya. Kemudian teman hasil, ya, murid akan merasa senang akrab dengan guru. Kita berteman dengan siswa. Ya. Kemudian pemantau hasil, ya, kita yang memantau. Ini posisi guru ya. Kemudian yang kelima manajer, ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, manajer. Itu. Kemudian ini dia segitiga restitusi. Ya, merancang sebuah tahapan untuk mempermudah para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Namanya segitiga restitusi. Ya. Ini dia. Ini cara penyelesaian kasus. Yang pertama, kita stabilkan identitas. Misalnya, nanti saya akan ambilkan satu video bagaimana menyelesaikan satu kasus. Ya. Yang pertama kita stabilkan identitas. Ya. Misalnya siswa datang telat, kita stabilkan dia dulu, kita panggil siswa tersebut. Kita nggak bisa marahin dia di tempat ramai, ya, akan bergejolak ya. Tapi kita panggil, kita stabilkan dia. Setiap orang pasti pernah melakukan. Kita jelaskan, misalnya dia merokok, kita panggil, kita jelaskan. Ya, kita stabilkan dulu dia. Ya, mungkin kamu bukan satu-satunya yang merokok.
kita stabilkan dia dulu. Karena ketika orang emosi, kita lawan emosi, kebendung. Ya, kita stabilkan dulu dia. Posisinya di sini, kita stabilkan. Nah, kenapa merokok? Ini apa alasannya? Ini. Udah stabil. Baru masuk validasi tindakan. Ya, kira-kira merokok itu seperti apa sih? Apa sih manfaatnya? Ya kan? Kita memvalidasinya. Ya. Kemudian dia punya alasan mengapa melakukan itu. Dia punya alasan apa sih merokok? Apa sih manfaatnya? Ya kan? Kita tanyakan ke siswa tersebut gitu. Ya kan? Pelan-pelan. Ya. Setelah validasi, baru kita menanyakan keyakinan. Ya. Kemarin kita buat keyakinan kan dilarang merokok. Kita jelasin sama dia. Siapa yang buat? Itu aturan. Ya kan? Kesepakatan. Setelah itu baru kita cari solusi. Solusinya bukan di kita, di dianya. Karena yang melakukan besok siapa? Dia. Kira-kira bisa nggak? Kamu udah tahu kan? Nah, ini salah gitu. Gimana menurut kamu caranya supaya nggak buat salah lagi gitu? Apa sih yang mau dibuatnya? Oh ya udah Pak, saya nggak merokok lagi. Saya usahakan Pak. Ini pelan-pelan. Ya, karena zaman sekarang, zaman now namanya, kita nggak ada kewenangan membentak, memusuhi nggak ada sama siswa. Tapi pendekatan persuasif yang dilakukan terhadap siswa yang diajarkan kami di guru penggerak adalah pendekatan, kalau saya melihat pendekatan batin, ya, antara seorang ibu terhadap seorang anak, antara seorang ayah terhadap seorang anak. Jadi kalau itu semua kita lakukan, insya Allah ada masalah. Pak Fahmi ngomong enak, betul, saya menerapkan, mau saya coba. Ya, tapi di guru penggerak ini yang kami diajarkan, dan banyak yang sudah berhasil katanya. Saya juga pelan-pelan saya coba lakukan. Ya, karena semua anak kita mungkin yang malas ke sekolah, tapi di sisi sebelah hati dia berkeinginan kuat dia pergi sekolah, tapi ada satu batin dia yang memang tidak bisa dia hindar. Itulah yang menjadi penyebab dia nggak mau ke sekolah. Itulah yang perlu kita intervensi daripada siswa tersebut. Apa sih? Kita ingin buka sebenarnya tekanan batin. Apa sih? Jadi seperti itu. Ya, oke, jelas ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat satu video bagaimana sih cara penyelesaian kasus masalah. Ya. Ini ada satu video kasusnya tentang siswa ini kasusnya. Ini guru, dia memanggil siswa. Ya, Nasir gimana tempatnya ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, ini Bapak panggil ke sini ya sebentar, kita coba diskusi. Ini Bapak dengar Yasir sering datang ke sekolah terlambat ya, benar itu? Oh iya Pak, benar Pak. Oke. Kira-kira pengetahuan Yasir selama 1 minggu ini sudah berapa kali terlambat? Mungkin 4 kali ya Pak. 4 kali ya. Menurut Yasir terlambat itu baik atau tidak? Enggak Pak. Nggak baik ya. Nah, tapi jangan khawatir ya. Pernah melakukan hal yang tidak baik itu adalah hal manusiawi gitu ya. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan hal tersebut. Nah, yang paling penting adalah sekarang Yasir bagaimana bisa belajar dan memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Setuju? Setuju Pak. Ya. Nah, sekarang kita cari solusi bersama ya. Nah, ini datang terlambat, Yasir pasti punya alasan. Kira-kira kenapa Yasir datang terlambat masalahnya? Ini Pak, karena Yasir itu tidurnya juga terlambat. Itu kalinya terlambat pastinya. Kenapa terlambat tidur?
Yasir di dalamnya main game di HP itu aman. Masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih ya. Nah, kalau sering terlambat datang ke sekolah, itu kira-kira menurut Yasir sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Tidak. Tidak, ya. Kira-kira menurut Yasir keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Kedisiplinan pastinya. Kedisiplinan, ya. Berarti terlambat hadir ke sekolah berarti Yasir sudah melanggar kedisiplinan, seperti itu ya. Nah, menurut Yasir sendiri ini, kedisiplinan itu penting kan? Sangat penting Pak. Sangat penting. Kenapa penting? Karena kedisiplinan itu akan lebih menghargai waktu dan kita akan menghargai waktu lebih banyak dan kita akan datang ke sekolah lebih awal. Karena menghargai waktu itu sangat penting ya, dan juga sangat bermanfaat seperti kita nanti bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu, dan juga dengan kita lebih disiplin dan menghargai waktu, kita bisa lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, selain itu juga ketika kita menghargai waktu, pekerjaan kita yang ada itu juga tidak menumpuk jadinya ya. Jadi semuanya kita bisa kita kerjakan sesuai dengan jadwal yang telah kita lakukan, seperti itu ya. Bisa. Siapa Yasir juga menyesal sekarang karena seminggu terakhir ini Yasir juga sering terlambat dan Yasir juga meminta maaf sama Bapak dan juga nanti ini bisa kita sama guru lain nanti bisa ada sering terlambat juga sama Anies, Yasir sudah baik ya, sudah mau yang mengetahui kesalahan sendiri dan juga sudah berani untuk meminta maaf ya. Nah, menurut Yasir, kira-kira untuk memperbaiki hal tersebut apa yang perlu Yasir lakukan nantinya karena tidak kembali ke sekolah? Insyaallah nantinya Yasir kepada guru yang awal ini kami dari awal juga dan dari baik. Nah, Yasir sudah menemukan solusi sendiri ya terhadap permasalahan yang sudah. Oke, jadi seperti itu. Ya. Jadi ada validasi tindakan ya sampai dia selesai untuk mencari kasusnya. Ya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri kegiatan? Ada? Ada? Sudah paham semua ya? Sudah? Oke, silakan. Pendekatan. Apabila sesuatu punya kasus lah, berarti kita sebagai guru atau pimpinan apa itu namanya seperti itu pendekatan yang terutama di sana siswa ya, itu mencari apa permasalahan siswa. Ini kan Pak ada siswa kita permasalahannya kerja atau itu solusinya kayak mana? Ya. Nah, mungkin kita kasih jajan ke awal nih. Oke. Mantap. Lagi nggak ada kendaraan. Jelas. Oke. Saya tampung. Yang pertama seperti Bu Ros mengatakan tadi, saya evaluasi. Berarti pembelajaran saya sudah tertangkap sama Bapak Ibu. Intinya adalah suatu pengertian yang kita kasih kepada anak, pendekatan yang kita lakukan untuk kepada anak. Itu sudah tercapai. Saya sudah tercapai. Kalau sudah sampai situ sudah sampai. Oke, muncul pertanyaan Bu E. Pak, mereka ada bekerja ke sekolah. Ini suatu dilema. Kalau kita di sini dilema, karena di SMK yang sekolah itu anak-anak hebat, ya, yang pantang menyerah. Dan kalau saya mengapresiasi, bahkan di forum-forum diskusi saya selalu mengatakan di SMK saya ada kejadian seperti itu. Nah, tanggapan mereka bagaimana? Kita nggak bisa lepas. Mereka bekerja karena untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan hidup dia kepingin hidup gitu. Ya, orang tua kadang-kadang nggak ada, broken home, ya, sehingga anak jadi tumpuan keluarga. Kita nggak bisa tutup kemungkinan Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, undang-undang mengamanahkan kepada kita
setiap anak wajib mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya formal. Kalau menurut saya, sekolah perlu. Ya, paling alternatif kalau menurut saya, kita jelasin kepada anak. Ada waktunya cari uang, ada waktunya untuk pendidikan. Nah, ini pendidikan loh, perlu untuk kamu gitu. Itu teori ya, saya praktek belum. Perlu gitu. Ya, untuk besok. Ya. Nah, sekarang kemana-mana perlu ijazah. Ya. Kamu sekarang nelayan, cari uang, narik pukat, berat kan? Berat. Sekolah perlu, imbangkan sekolah dengan cari uang. Besok ketika berat kamu tarik pukat, kamu jadi nahkoda, komando. Kita motivasi dia. Ya, suatu saat kamu dapat ijazah, kamu bisa lamar kerja, jadi bos. Apakah akan narik pukat? Tidak. Siapa yang narik pukat? Anak buah. Kamu tugasnya apa? Tarik. Duduk. Itu juga di kantor, satu tanda tangan 5 juta. Orang gali sumur 12 cincin 5 juta. Kita duduk pakai dasi tangan manis. Karena kenapa? Pendidikan tadi. Kita jelaskan sama dia. Kalau dia sudah mempunyai konsep seperti itu, dia akan berpikir, iya juga ya. Anak itu pertumbuhannya luar biasa. Tapi suatu saat ketika dia merenung, ketika posisi 0, dia akan berpikir, iya juga. Apa sih, makanya saya selalu mengatakan kepada siswa kelas 3, apa sih yang udah kalian dapat di sini? Gimana sih untuk hidup ke depan? Itu perlu kita tanya sekali-sekali sama dia, biar tahu dia. Jadi seperti itu. Itu teknisnya. Kemudian yang ketiga, Pak Fahmi. Pak, ada kendaraan. Betul. Kita rata-rata ekonomi kita yang sekolah di sini ekonomi menengah ke bawah. Kemarin saya udah ngomong sama Bu Eli, itu memang tanggung jawab kita guru juga. Ya, kemarin sama Bu Eli ada rekomendasi katanya tolong bekerja sama dengan pihak kecamatan untuk penyediaan bus. Itu salah satu alternatif sekolah. Ya, kita mencari solusi. Cuman agak berat ketika nggak ada kendaraan. Saya agak berat ini jawabnya sebenarnya. Nggak mungkin saya jawab, udah ini uang 5 juta, 10 juta, Pak Fahmi beli kendaraan, gojek, gitu kan nggak mungkin ya. Ini dilema itu ada suatu jawaban yang memang nggak bisa kita ambil gitu. Ya, paling alternatifnya Pak Fahmi saya angkat tangan, nanti kita musyawarahkan dengan kepala sekolah. Ya, untuk mencari solusi tersebut. Yang intinya anak-anak kita punya beasiswa, kita arahkan mereka ke situ. Ya kan, orang tuanya, bagaimana kendaraannya. Ya, kita jangan membebaskan semua ke siswa. Siswa juga harus punya tanggung jawab. Dia juga jangan kita beri free semua kan. Jadi dia ada tanggung jawab juga. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau sudah jelas hari ini kita apresiasi dulu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini atas partisipasinya. Mudah-mudahan dapat ilmu untuk kita semua. Dengan ucapan Alhamdulillah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.